Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa, amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat saat kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tidur kita. Karena itu doa ketika kita bangun tidur, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semoga nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dapat kita optimalkan dengan amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian akhlak kita pada pagi hari ini insyaallah akan berbicara tentang adabun fil masjid, adab-adab di masjid. Saya berikan dua tema karena tema yang satunya akan disampaikan bulan depan. Saya suruh milih yang ini atau yang itu, maka yang dipilih adalah adab di dalam masjid. Maka insya Allah bulan depan adab di pemakaman, di kuburan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa kita perlu ke masjid? Apa kehebatan masjid? Masjid adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita ke masjid, pada hakikatnya kita sedang ke tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu masjid berlaku masjid mana saja. Apalagi ketika kita ke masjid yang mendapatkan kemuliaan khusus, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka saat kita datang ke masjid ini, sesungguhnya kita sedang berada di tempat yang paling digemari, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquhu. Dan tempat yang paling tidak disukai oleh Allah, paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Makanya kalau pasar jangan betah-betah banget. Tempat itu tidak disukai oleh Allah. Banyak maksiatnya, banyak setannya. Manusia mudah terlena, tergoda ketika ada di pasar. Bapak-bapak juga senang kalau ibu-ibu tidak terlalu lama di pasar, ngabisin duit soalnya. Ternyata mengerjakan ibadah di masjid juga memiliki keutamaan khusus. Kalau kita sering dengar orang sholat jamaah pahalanya 27 kali lipat, itu sholat jamaah dimanapun kita berada. Kalau kita sholat jamaah di rumah dapat pahala 27. Hatta di pasar pun juga dapat 27.
Tetapi kalau di masjid pahalanya bertambah, tidak hanya dapat pahala 27 kali lipat, 27 derajat, tapi juga ia mendapatkan pahala seperti melaksanakan ibadah haji kalau sholat fardu. Ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis Abu Dawud. Kata Nabi, man kharaja min baitihi mutatahhiran. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci ila sholatin maktubatin, untuk mengerjakan sholat yang wajib. Kata mutatahhiran ini tidak menjadi syarat. Artinya tidak menjadi syarat wudunya wajib di rumah. Tapi ini lil ghalabah atau disunnahkan. Mayoritas lil ghalabah itu kaprahnya orang dulu karena masjidnya itu enggak ada tempat berwudu, maka wudunya di rumah. Jadi lil ghalabah, kaprahnya begitu, lumrahnya begitu. Atau disunnahkan kalau seandainya masjid itu ada tempat wudu. Kenapa? Karena di perjalanan kita sudah dalam keadaan berwudu, tentu beda nilainya kalau kita belum berwudu. Karena kalau orang sudah berwudu kemudian menanti menuju ke tempat sholat, itu sudah dianggap sebagai orang yang sedang sholat. Maka kata Nabi, fa'ajruhu ka'ajril hajil muhrim, maka pahalanya seperti pahala haji orang yang sedang ihram. Jadi ini menjadi sangat luar biasa fadilah sholat di masjid. Loh, begini kok masih banyak yang tidak mau mengerjakan sholat wajib di masjid, lebih memilih mengerjakan sholat di rumah. Kalau kita ingat semacam ini, walaupun kita dalam keadaan tidur, maka kita segera berangkat dan bangkit untuk ke masjid, pengen dapat pahala haji. Kalau kita melaksanakan sholat duha, tentu ini sholat sunnah, dan secara umum sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Karena Nabi mengatakan, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Artinya hendaknya kita menghidupkan rumah kita juga mendapatkan bagian untuk kita laksanakan sholat atau baca Quran. Tapi kalau kita memilih sholat duha di masjid, dan itu bisa dilaksanakan kalau kita waktu duha masih ada di masjid. Seperti setelah sholat subuh ini kita duduk menunggu waktu duha, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan umroh. Ya khususnya sholat suruh. Tapi kalau tidak sholat suruh pun duha saja, kita kerjakan nanti jam 10 sholat duha dan dikerjakan di masjid, maka pahalanya sama dengan mengerjakan umroh. Ini seperti yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis rawahu Abu Dawud. Nabi mengatakan, wa man kharaja, siapa yang keluar rumah, ila tasbihid duha, untuk mengerjakan sholat duha, la yang sibuhu illa iyahu, dia tidak berangkat ke masjid kecuali untuk itu saja, bukan untuk yang lain-lainnya. Sengaja dari rumah ke masjid untuk sholat duha lalu balik lagi, atau lanjut menunggu sholat duhur, maka kata Nabi, fa'ajruhu ka'ajril mu'tamir, maka pahalanya seperti pahala orang yang umroh. Sehingga kalau kita terhalang dari melaksanakan umroh karena ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita, maka kita bisa melakukan amalan-amalan yang memiliki pahala yang sama dengan umroh. Kemudian orang yang melaksanakan sholat di masjid, dan ia selalu berada di dalam masjid, maka selama ia berada di dalam masjid, duduk di tempat kita melaksanakan sholat, para ulama mengatakan
mengatakan sama tempatnya, tidak berpindah dari tempat sholatnya. Ada yang mengatakan ya dia di masjid itu sudah berada di tempat sholat, ya kan? Walaupun dia berada di shaf yang pertama, kemudian dia sholat, ya, duduk di belakang, itu sudah dianggap sebagai tempat sholat karena tempatnya sama, tidak berubah dan tidak pindah. Maka ini juga mendapatkan keutamaan tersendiri selama kita masih berada di dalam masjid setelah mengerjakan sholat. Apa pahalanya? Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah bahwa ia akan didoakan malaikat. Malaikat akan mendoakan ampunan untuknya selama dia berada di dalam masjid, dan malaikat akan mendoakan rahmat. Ini sesuai dengan hadis rawahu Muslim. Hadis rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi." Para malaikat akan terus senantiasa membacakan sholawat kepada seseorang di antara kalian selama ia berada di majlisnya, di tempatnya di mana ia sholat di situ. Sholat fihi artinya, kenapa saya katakan tadi walaupun dia sudah pindah tempat duduk tapi masih berada di dalam masjid, karena bahasanya fihi bukan alaihi. Kalau sholat alaihi, ya sholat di atas tempat duduk, maka dia tidak pindah-pindah. Tapi kalau fihi, berada selama berada di dalam tempat di mana dia sholat di dalamnya, yaitu di masjid. Yaqulun, maka para malaikat mengatakan, Allahumma rahamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya, ya Allah, berikanlah ampunan kepadanya, ya Allah, berikanlah taubat kepadanya. Syaratnya apa? Malam yuhdhi fihi malam yuhdith. Selama ia tidak menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, baik dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya, dan selama dia tidak hadas, artinya menjaga kesuciannya, ya, tidak batal wudunya. Itu syaratnya. Kemudian orang yang berada di dalam masjid, ya, maka ia dianggap sebagai orang yang mengunjungi Allah, menjadi tamu Allah. Hebat nih, tamu orang Islam saja sudah wajib untuk dimuliakan. Yang memuliakan manusia, kita sudah merasa terhormat dan tersanjung kalau kita bertamu lalu dihormati oleh pemilik rumah. Nah, kalau kita ke masjid, yang kita kunjungi bukan manusia, yang kita kunjungi adalah Rabb-nya manusia. Dan ketika kita mengunjungi Allah, menjadi tamu Allah, maka Allah akan memuliakan tamu-tamunya. Maka tentu dimuliakan Allah lebih mulia daripada dimuliakan manusia. Jenis kemuliaan yang diberikan oleh Allah tentu lebih hebat, lebih luar biasa daripada kemuliaan yang diberikan tuan rumah, yaitu manusia. Dalam hadis rawahu Tabrani dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fi baitihi fa ahsanal wudu." Siapa yang wudu di rumahnya dan menyempurnakan wudunya, artinya yang rukun dan yang sunnah. Tsumma atal masjidah, kemudian datang ke masjid, fa huwa zairullah, maka dia merupakan tamu Allah. Wa haqqun 'alal mazuri, dan sudah semestinya bagi yang dikunjungi an yukrima az-zair, memuliakan, menghormati orang yang berkunjung. Di dalam Al-Quran juga kita pernah membaca, ya, malaikat berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim, dan kita lihat bagaimana cara Nabi Ibrahim memuliakan tamunya, yaitu malaikat, dengan menyembelih seekor kambing yang sangat-sangat besar, sangat gemuk. Padahal malaikat gak makan, tapi Nabi Ibrahim
karena tidak tahu siapa yang datang, tidak kenal bahkan, tapi memuliakannya sampai menyembelih kambing yang atau domba yang sangat gemuk. Ini pelajaran itu ada dalam Al-Quran dan kita harus mentadabburinya, maka kita harus mengamalkannya. Jangan sampai ada tamu kita carikan makanan yang seadanya, ya kan? Kalau punya kambing dua, yang satu gemuk, yang satu kurus, yang disuguhkan yang kurus. Kambing aja udah alhamdulillah, kadang-kala biskuit doang sama air putih. Tawari minum apa juga basa-basi. Minum apa? Padahal di rumah cuma ada air putih. Coba kalau seandainya tamunya itu saya minta jus misalnya, apakah kita bisa menyediakannya? Kemudian keutamaan yang lain, yang terakhir adalah bahwa ketika seseorang berada di dalam masjid, maka ia akan senantiasa ditemani oleh malaikat. Malaikat itu menjadi jalisu, teman duduknya. Dan sebagai teman duduk, dia akan mencari-cari kalau seandainya temannya ini gak ada. Kecuali kalau kita gak pernah ke masjid, ya gak dicari sama malaikat. Dicari oleh malaikat, lalu ketemu dan kemudian didoakan. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, juga dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Inna lil masajidi awqatan." Sesungguhnya masjid-masjid itu memiliki paku-paku. Paku itu seperti bumi ini, gunung itu paku bumi. Artinya dia kokoh berada di dalam masjid, tidak pernah meninggalkannya. Punya autadan. Autad. Lahum julasa minal malaikah. Mereka memiliki teman duduk, yaitu para malaikat. Fa in ghabu, ketika paku-paku tadi yang diibaratkan paku tadi, ya kan, yang orang yang di masjid tadi tidak hadir di masjid, ghaib, maka sa'alu anhu, para malaikat akan menanyakannya, mana nih teman duduk saya kok gak ada. Lalu wa in kanu mardo, lalu ketika ditemukan bahwa mereka sedang sakit, aduhum, maka para malaikat ini menjenguknya. Jadi dijenguk ke rumah mereka. Hanya saja kita nggak tahu. Wa in kanu fi hajatin, kalau mereka ada keperluan, ada kebutuhan, ada kesulitan, maka a'anuhum, maka para malaikat itu akan menolongnya, membantunya. Nah, ini keutamaan ahlul masjid. Maka sayang sekali kalau kemudian kita lewatkan kesempatan-kesempatan emas ini dengan malas untuk melangkahkan kaki ke masjid. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlak kita saat kita berada di dalam masjid? Yang pertama adalah disunnahkan untuk memakai pakaian yang baik dan berpenampilan yang baik, dengan sikat gigi dan membersihkan badannya. Jangan dalam keadaan bau dan kotor. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian terindah kamu ketika kamu pergi ke masjid, artinya untuk mengerjakan sholat. Juga Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli sholatin. Kalau aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, bersikat gigi. Intinya adalah membersihkan giginya. Alatnya boleh macam-macam.
setiap mau mengerjakan sholat. Maka dua dalil ini menunjukkan bahwa ketika kita ke masjid, maka hendaknya pakai pakaian yang bersih, pakaian yang wangi, ya, pakaian yang rapi, ya, juga rambut yang rapi. Ya, makanya orang Indonesia ini bagus ada peci sehingga rapi-rapi. Walaupun rambutnya panjang misalnya, tapi kalau pakai peci jadi rapi. Juga bau mulutnya disikat supaya tidak bau. Ini adab yang pertama. Kemudian yang kedua adalah larangan. Larangan ini hukumnya adalah makruh. Hadir ke masjid bagi orang yang makan bawang merah, bawang putih. Bukan masalah bawang merah, bawang putihnya, tetapi memakan makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya, ada jengkol, ada pete dan lain sebagainya. Ya, kalau makan itu dibersihkan dulu supaya baunya tidak mengganggu orang. Karena ada sabda Nabi SAW mengatakan, man akalal basala wa tauma wal qurrata fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adda minhu banu Adam. Barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, bawang bombay, maka janganlah dekat-dekat masjid kami. Karena para malaikat merasa tata'adda, merasa terganggu, merasa terusik, ya kan? Sebagaimana anak Adam merasa terganggu. Jadi tidak bisa dianggap sepele. Sebagaimana tadi malaikat memohonkan doa kepada kita saat kita berada di masjid, maka dia pun juga merasa terganggu kalau ada orang datang bau mulutnya tidak sedap. Karena itu dalam wudhu kita, selain kita disunnahkan untuk sikat gigi, kita juga disunnahkan untuk berkumur-kumur. Itu minimal kumur-kumur. Maka siwak ini artinya adalah membersihkan mulut. Bisa dengan sikat gigi buatan kita, bisa juga dengan kayu. Kayunya itu bukan namanya kayu siwak. Kalau ada orang menyebut kayu siwak, itu artinya kayu yang digunakan untuk siwakan. Nama kayunya itu biasanya menggunakan kayu arok. Kayu arok, arokun. Sehingga kenapa pakai kayu arok? Ya karena zaman dulu alat yang paling baik untuk sikatan yaitu. Sehingga alat ini bisa berkembang. Maka tidak ada para ulama kemudian mengatakan ya sunnahnya itu pakai kayu seperti itu. Karena belum tentu juga Nabi dulu pakai kayu itu, bisa jadi kayu yang lainnya. Maka para ulama kalau kita baca kitab-kitab fikih, ada yang membersihkan giginya karena dulu belum ada pasta gigi, menggunakan menggunakan pecahan-pecahan bata. Jadi bata dipecah kemudian dipakai untuk menggosok giginya. Kalau orang-orang tua kita dulu pakai apa itu? Ninang bahasa Jawanya. Apa itu yang hitam jadi hitam? Ya itulah. Bahkan dalam kitab juga ada ulama yang menggunakan ujung bajunya untuk menyikat gigi. Karena intinya adalah itu, ya kan? Intinya adalah membersihkan giginya. Kemudian yang berikutnya adalah disunnahkan ke masjidnya itu dengan berjalan kaki. Naik kendaraan boleh, tapi sebaiknya jalan kaki. Kalau bisa kita pastikan bahwa kita tidak terlambat mengerjakan sholat. Kalau terlambat ya tentu sebaiknya bisa dipercepat jalannya atau menggunakan
kendaraan. Kenapa jalan ini lebih baik? Ya tentu karena ia memiliki langkah-langkah yang setiap langkahnya itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Langkahnya orang yang jalan kaki dengan langkahnya orang yang naik kendaraan tentu berbeda. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahalanya. Maka langkahnya jangan lebar-lebar, yang pendek-pendek. Karena setiap langkah ada pahalanya, setiap langkah ada kebaikannya, setiap langkah ada ampunannya, ya. Setiap langkah ada naik derajatnya. Bahkan setiap langkah yang kita langkahkan, yang kita ayuhkan, itu bisa mendapatkan pahala yang luar biasa, ya kan? Pahalanya seperti mengerjakan puasa dan mengerjakan qiyamul lail, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Pertama, itu dilakukan untuk mengerjakan sholat Jumat, bukan untuk sholat-sholat yang lainnya. Kalau ingin dapat pahala puasa dan qiyamul lail, syaratnya satu, langkah itu menuju ke masjid untuk sholat Jumat. Yang kedua, sudah mandi, ya kan? Jadi mandi terlebih dahulu, jangan tidak mandi. Yang ketiga, dia bakkaro takaro, yaitu datang lebih awal, bukan terburu-buru, khotib sudah naik mimbar. Yang keempat, wa mas'a walam yarkab, dia berjalan dan tidak naik kendaraan. Berapa syaratnya tadi? Hari Jumat, mandi, tentu sudah berwudu ya. Kemudian pagi-pagi bersegera, kemudian jalan kaki dan tidak berkendara. Yang kelima syaratnya adalah wadana minal imam, dekat dengan imam duduknya. Syarat yang kelima. Yang keenam adalah fastama'a walam yalhu, mendengarkan imam khutbah. Itu syaratnya, ada 6 ya. Maka kana lahu bikulli khutwatin amalu sanati ajri siyamiha wa qiyamiha. Maka setiap langkahnya itu mendapatkan pahala 1 tahun pahala puasa dan qiyamul lail. Ya, syaratnya banyak semuanya kan. Kemudian juga Nabi mengatakan, hal adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan satu amalan yang akan menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat? Mau ya Rasulullah. Nabi mengatakan, 1, isbahul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudu saat kondisi panas sekali atau kondisi dingin sekali, kondisi yang tidak nyaman, kondisi susah. Misalnya tidak ada air, ya, kondisi susah. Ya. Ketika kita di gedung-gedung, di mal-mal itu kan kondisi airnya sedikit, banyak antri, itu makari. Atau kondisi yang dingin, kita malas untuk menggunakan air. Jadi alal makari, kondisi yang tidak menyenangkan. Yang kedua, waqatratul khuta ilal masajidi, memperbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga, intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah mengerjakan sholat. Maka amalan-amalan ini akan menghapuskan dosa-dosa kita dan akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah yustahabbut tabkir ilal masajidi. Hendaknya kita lebih awal ke masjid, bukan menunggu adzan. Tapi kita sudah tahu sebentar lagi adzan, maka segera ke masjid sehingga sampai di masjid itu mendapatkan adzan. Karena bisa jadi dia mendapatkan peluang untuk adzan, atau kalau tidak mendapatkan adzan dia bisa menirukan adzan, mengulangi kalimat-kalimat adzan yang dikumandangkan, dan itu berpahala. Ya, pahalanya juga besar. Jadi
disunnahkan untuk segera ke masjid. Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fil nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu. Walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilaihi." Ya, poin yang terakhir saja. "Lau ya'lamuna ma fi tahjir." Kalau orang tahu betapa besar kemuliaan dalam tahjir, bersegera ke masjid, maka pasti lastabaku ilaihi, maka pasti dia akan bersegera untuk ke masjid. Jadi lau ya'lamun artinya memang Allah gak kasih tahu kita apa pahalanya, tapi ada, dan pahalanya besar. Sama dengan ketika Nabi mengatakan, ya kan, lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kalian tahu seperti yang aku tahu, pasti kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Demikian pula ini, kalau kita tahu betapa besar pahala bersegera ke masjid, ya kan, maka kita pasti akan melakukan hal tersebut dengan bersegera ke masjid. Walaupun kita tidak tahu, tapi pasti ada. Jadi itu sunnahnya, ke masjidnya bersegera, tidak menunggu adzan, apalagi menunggu iqamah. Bahkan kalau Jumatan ada yang menunggu khutbah yang kedua, santai-santai di rumah, ya kan? Kalau sudah dengar khotib, ya kan, masuk ke khutbah kedua baru ke masjid. Kemudian yang kelima adalah al-masyu ila sholati bi khusyu'in wa sakinatin. Berangkat ke masjidnya, berjalan ke masjidnya itu dengan khusyuk dan dengan tenang. Kenapa? Karena sebenarnya dia sedang sholat, walaupun tidak dalam keadaan sholat atau dalam keadaan tidak mengerjakan sholat, tapi sesungguhnya hakikatnya berangkatnya dia dari rumah ke masjid itu dia sedang mengerjakan sholat. Nilainya sama dengan orang yang sedang mengerjakan sholat. Maka lakukan itu dengan khusyuk, dengan tenang. Ya. Jangan jalan ke masjid terus kita bertengkar, teriak-teriak misalnya, ya kan? Atau tidak tenang, berlari-lari. Karena dulu ada sahabat itu buru-buru ke masjidnya. Maka kata Nabi, "Fa'tuha wa 'alaikumus sakinatu wal waqar." Datangilah sholat kamu dalam keadaan tenang dan khusyuk. Lalu Nabi mengatakan, "Wa ma fatakum fa'atimu." Kalau ada rakaat yang kamu lewatkan, jadi karena jalannya pelan, tidak buru-buru, ya, kemudian menyebabkan rakaatnya itu telat, maka santai saja, nanti yang terlambat kamu sempurnakan berikutnya setelah salam. Jadi ya, kalau adabnya adalah kalau kita sampai di depan pintu kemudian lihat imam sudah ruku, gak usah berlari untuk mengejar rukuk supaya dapat rakaat, jalan saja. Perintahnya begitu, ya kan? Gak apa-apa, ya kan? Nanti sampai di situ kerjakan sesuai dengan apa yang dikerjakan imam, walaupun kita tidak mendapatkan rakaat tersebut. Ya kan? Nabi mengatakan, "Man adroka rakaatan faqad adroka sholat." Ya. Di antara maknanya adalah siapa yang mendapati, ya kan, satu rakaat saja, walaupun masbuk sampai 3 rakaat, tinggal 1 rakaat, maka dia sama dengan mendapatkan sholat secara keseluruhan. Sebagian lagi mengatakan hadis ini dijadikan dalil bahwa batas seseorang mendapatkan rakaat itu ketika ruku. Man adroka rakaatan, artinya siapa yang mendapati ruku, maka faqad adroka sholat, maka dia mendapatkan rakaat itu. Ini menurut jumhur al ulama. Ditambah lagi dengan hadis, ya, Abu Bakarah, di mana beliau ketika memasuki masjid berada di depan pintu, beliau mendapati Rasulullah dan jamaah yang lainnya sudah ruku, maka kemudian dia ruku di depan pintu, kemudian berjalan sambil ruku. Ketika sudah selesai sholat, maka Nabi tidak memerintahkan dia untuk mengulanginya. Kenapa? Berarti dia mendapatkan rakaat tersebut. Ya, itu dalil jumhur yang mengatakan batas seseorang mendapatkan rakaat adalah ketika imam masih dalam keadaan ruku. Kalau sudah berdiri,
ya i'tidal, maka sudah lewat 1 rakaat. Jadi perintahnya di sini adalah fa'alaikumus sakinah wal waqar. Datangilah sholat dengan tenang, dengan khusyuk. Jadi fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu, kata Nabi. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya kita membaca doa yang maksur ketika pergi ke masjid. Di antara doa yang maksur yang Rasulullah ajarkan kepada kita ketika kita berangkat ke masjid adalah Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Artinya, ya Allah, berikanlah hatiku cahaya, berikanlah lisanku cahaya, pendengaranku cahaya, mataku cahaya, belakangku cahaya, depanku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Itu artinya kalau kita gak hafal doanya bisa pakai bahasa Indonesia. Kemudian ada waradan nahyu an tasbikil asabi'. Ada larangan kita melakukan, ya, atau bahasa Indonesianya apa begini, ini namanya tasbihul asabi. Kalau bahasa Jawanya itu ada ngapurancang, ini istilahnya. Ngapurancang, yaitu menyela-nyelakan jari-jari ke jari-jari yang lainnya. Ada larangan hukumnya, para ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Lalu banyak yang kemudian para ulama memberikan hikmahnya, kenapa dilarang seperti ini? Apa bedanya begini dan begini, gitu kan? Karena ketika seseorang sedang mengerjakan sholat, sudah berada di dalam sholat walaupun tidak sholat karena menunggu sholat, ya, maka hendaknya ia tidak main-main. Dan tasbihul asabi ini termasuk dikategorikan sebagai main-main. Sehingga kalau hikmahnya, alasannya adalah main-main, maka ketika kita berada di dalam masjid menunggu sholat, maka jangan bermain-main. Hukumnya dilarang dan makruh. Ini ada beberapa hadis, ya, yang menyebutkan tentang hal demikian, ya kan? Hal demikian diantaranya adalah hadis Nabi SAW. Idza tawaddu'a ahadukum fi baitihi tsumma atal masjid. Ketika salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya kemudian datang ke masjid, kana fi sholatin hatta yarji. Maka sesungguhnya ia sedang berada di dalam sholat sampai dia pulang ke rumahnya lagi. Fala yaqul hakadha wa syabbaka baina asabi'ihi. Jangan kamu melakukan hal semacam ini, yaitu Nabi menunjukkan dengan tadi, ya, tasbihul asabi tadi, ngapurancang tadi. Jangan melakukan itu. Berarti tidak hanya di masjid, tapi berangkat dan pulang juga sama, jangan melakukan hal itu. Kenapa? Karena tadi hikmahnya adalah alasannya adalah karena itu bentuk dari main-main atau al-abath, melakukan sesuatu yang gak ada manfaat. Kemudian yang berikutnya adalah ketika masuk ke dalam masjid hendaknya kita membaca doa yang maksur. Doa yang maksur dari Rasulullah adalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ketika masuk abwaaba rahmatik, ya kan? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan ketika keluar hendaknya kita membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta karuniamu. Kemudian yang berikutnya adalah disunnahkan untuk menirukan adzan. Jadi kalau adzan berkumandang, ya jangan diam saja, tirukan adzan itu. Orang yang menirukan adzan, ya, selain ia diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya kan, maka kata Nabi,
Siapa yang membaca la ilaha illallah. Jadi hadisnya panjang, menyebutkan tentang perintah menirukan adzan, ya kan. Kemudian dilanjutkan dengan Nabi mengatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di dalam hatinya, maka dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi orang yang adzan dari awal sampai akhir menirukan adzan, orang yang menirukan adzan kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah min qalbihi dari hatinya, maka dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Juga dalam hadis yang lainnya disebutkan, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Kalau kamu dengar adzan berkumandang, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Tsumma shallu alayya, kemudian sholawatlah kamu kepadaku. Inilah hadis yang kemudian dijadikan oleh sebagian ulama bahwa adzan itu ada sholawatnya, dibaca setelahnya. Nah, kalau kita seringkali kita dengar sebelumnya, ya kan? Karena Nabi mengatakan tsumma shalla alayya, kemudian dia sholawat kepadaku. Tapi ini dibaca oleh orang yang mendengarkannya, bukan oleh muadzinnya kalau kita lihat redaksi hadisnya.